Halo Coffee Lovers, hari ini gue ada di Cafein Sweets. Jadi Cafein Sweets ini ada di daerah Duri, Kepa, Jakarta Barat. Nah, di dalam gue ditunggu nih sama Mas Martin namanya. Jadi lu jangan kemana-mana, ikutin terus kontennya sampai dengan selesai. Karena ternyata banyak loh edukasi-edukasi yang bakal lu dapet dari Cafein Sweets ini. Oke, ayo lanjut masuk ke dalam. Surganya specialty coffee ya di Cafein Sweet, coffee shop yang berada di Jalan Duri Mas Raya 1, nomor 38 Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini fokus pada sajian specialty coffee dengan biji kopi Arabica dari seluruh dunia. Sekalipun sajiannya specialty coffee, harga ngopi di tempat ini tidak terlalu mahal, cukup siapkan Rp20.000 hingga Rp80.000 saja. Cafein Sweet buka pukul 9 pagi sampai 9 malam dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Konsep coffee shop yang gak kaku membuat perasaan ngopi lebih nyaman seperti berada di rumah sendiri. Salam Kopi Indonesia, Sobat Coffee Times! Oke, halo Coffee Lovers, ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue ada di Cafein Sweets. Cafein Sweets. Nah, di sini gue ketemu sama Mas Martin namanya. Nah, langsung jadi Cafein Sweets ini ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Duri. Jadi kalau teman-teman yang ada di sekitar Jakarta Barat bisa mampir di sini. Oke, sebelumnya Mas Martin, punya apa ya? Bang atau Mas? Mas aja deh. Mas aja. Oke, bisa aja Mas. Ini Mas, dari nama dari awal dia begitu baca itu kan Cafein Sweets. Itu sweetsnya itu lebih ke arah mana sih Mas? Kalau bisa namanya kenapa namanya bisa jadi Cafein Sweets? Well, sebenarnya kalau mau nyari nama, optionnya pada saat itu banyak gitu. Cuman kenapa kita kasih nama Sweets? Karena Sweets itu menggambarkan seperti sebuah ruangan. Kita beranggapan seperti sebuah ruangan di mana kita mau fokus ruangan itu untuk keperluan teman-teman semua pada ngopi. Jadi kita nyebutnya Cafein Sweets. Pengen nyebut Cafein Room, tapi kita kebetulan Cafein Room kan sudah ada secara brand gitu ya, atau kafe-kafe yang lain sudah ada. Nah, waktu kemarin kita coba search, ternyata nama Cafein Sweets ini belum ada gitu. Baik di social media belum ada, maupun juga kita coba cek juga di Google juga waktu itu belum ada. Jadi kita pakai nama Cafein Sweets supaya orang juga lebih aware bahwa kita fokus menyediakan produk berkafein, dalam hal ini lebih spesifik ke specialty coffee. Kita pertama kali berdiri di tahun 2019, waktu itu launchingnya itu tanggal 21 Juni. Jadi kita bikin program 3 hari, soft openingnya kita di 21, 20, dan 23 Juni 2019. Berarti sudah hampir 2 tahun. Minggu depan kita Oh iya, minggu depan ulang tahun ya. Minggu depan kita second anniversary. Nah, produknya sendiri Mas, Cafein Sweets ini ada signature Mas? Kalau kita untuk signature, kita di sini karena kita sedang berusaha memperkenalkan specialty coffee ini. Kebetulan kita di Jakarta Barat, kebetulan secara lokasi kan memang agak cukup dalam ya. Betul. Jadi kita memang berusaha untuk punya program memperkenalkan produk-produk kopi klasik terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, kita memang pelan-pelan terus mendevelop beberapa produk-produk fusion lah ya, kita boleh bilang ya, gitu, baik produk signature coffee maupun non coffee. Kalau kita untuk saat ini memang masih terus berusaha untuk menjalankan program kita yang dari awal sudah kita coba set gitu, dimana kita tidak mau hanya sekedar berbisnis atau jualan produk kopi dan non kopi. Kita juga mau fokus untuk program edukasi di area kita gitu. Jadi memang kita dari awal kita kepingin memperkenalkan specialty coffee dalam hal ini lewat program edukasi sederhana sebenarnya yang kita bisa sampaikan direct ke customer yang hadir atau yang datang. Nah, terus untuk dari bisnisnya sendiri di Cafein Sweets ini pasti ada nah itu menggunakan dari daerah mana? Kalau kita dari awal kita setup berbagai varian kopi, terutama fokusnya cuma di Arabica ya. Jadi kita hanya serving 100% kopi Arabica, tapi dari berbagai region seluruh dunia. Jadi kita berusaha untuk memberikan experience berbeda ke setiap customer kita. Di satu sisi kita berharap supaya mereka juga bisa punya kesempatan belajar. Karena kita tahu bahwa setiap region di seluruh dunia ini, termasuk
termasuk regionnya kita ya, lokal ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu punya karakter beda-beda dan banyak banget. Jadi kita kepengen customer kita tuh punya kesempatan untuk nyicipin bahwa specialty coffee itu menarik karena dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai luar negeri, semua flavornya beda-beda, semua karakternya beda-beda gitu. Jadi kita ingin bawa pengalaman itu buat customer kita. That's why semua region kita coba bawa. Tapi nggak malah jadi, bukannya malah membentuk orang tuh untuk mencoba hal yang lain. Kita ketika memang dari cafe Insuit Indonesia satu ini anggaplah dari Sumatera, bisa dari Sumatera. Jadi sudah menjadi mindset kita bahwa ke cafe Insuit, cafe Insuit, berarti gua mau ngerasain kopi yang ini dari Sumatera nih. Ya. Nggak mau dibuat seperti itu atau memang ada dari sini Mas Martin buat jenjang shop minggu pertama dari sini aja? Ya, jadi sebenarnya gini, kita sempat kepikiran waktu itu untuk melakukan program yang demikian. Tapi kebetulan saya sadar bahwa teman-teman saya lebih senior menjalankan specialty coffee dan beberapa brand-brand yang sebenarnya sudah kita kenal, mereka sudah running itu terlebih dahulu. Ada beberapa teman-teman specialty coffee shop juga yang memang fokus hanya exploring dan present kopi-kopi dari Indonesia. Nah, kita pribadi juga merasa itu juga suatu panggilan buat kita. Tapi mungkin di tahap awal karena kita masih tergolong baru ya, kita mungkin boleh dibilang masih tergolong junior di industri specialty coffee. Kita ingin ambil kesempatan untuk memperkenalkan specialty coffee-nya terlebih dahulu. Jadi setiap konsumen kita punya kesempatan untuk nyobain semua jenis kopi dari seluruh dunia yang kita possible bisa bawa. Dan sampai nantinya mereka menentukan sendiri. Tapi tetap kita ambil kesempatan juga untuk memperkenalkan bahwa jangan lupa kita Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia, kita juga punya kopi yang gak kalah enak. Betul. Kita punya beberapa kopi dari Indonesia. Kemudian kemarin di minggu lalu kita baru launching kopi dari Flores. Itu project dari Rajasin, Sosobut Coffee Company. Mereka punya satu project ya, kita menyebut namanya Chapter Collection, dan Chapter Collection baru kita launching minggu lalu sebagai produk kopi untuk espresso dan milk base, dan itu sambutan luar biasa. Jadi pengalaman customer kita yang tadinya nyobain kopi-kopi dari region luar negeri, mereka bilang loh, kopi Indonesia ternyata beda ya? Beda ya, gitu, punya keunikan sendiri dan ternyata nggak kalah saing dengan kopi-kopi dari luar negeri. Gitu. Sehingga di sini kita bisa menonjolkan kita punya kelebihan ya sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia, bahwa kita notabene juga punya standar. Kita notabene juga di Indonesia sudah punya kualitas yang sama bagusnya dengan para produsen yang ada di luar negeri. Jadi customer kita harus punya benchmark terlebih dahulu gitu. Mereka tahu kopi di luar negeri ini, wah ternyata kopi Indonesia juga udah bisa seperti ini. Jadi mereka bisa melihat bahwa Indonesia ternyata cukup signifikan ya. Karena mungkin salah satu yang buat beberapa coffee shop itu agak sedikit, bukan minder ya maksud saya, cuma lebih kayak mereka bergerak hanya status itu aja, karena aku pikir kalau di depan masih banyak ini yang lebih jauh lebih bagus ya pada luar negeri. Padahal dengan Indonesia ini sudah menjadi salah satu pencipta maupun banyak produk kopi yang produk bisnis yang bagus, malah nggak begitu ya. Ya, makanya kita perlu di tahap awal mungkin karena kita memang sedang mengusung program edukasi seperti itu. Kadang-kadang beberapa customer harus punya benchmark tersendiri dulu, gitu, dan punya mindset tersendiri terhadap beans baik dari luar maupun dari Indonesia. Kebetulan memang kan customer kita beberapa yang datang tahunya di luar negeri itu enak, di luar negeri wangi, juga kalian, misalnya mungkin secara harga mungkin agak tinggi, tapi mereka merasa secara kualitas mereka dapat cukup baik. Nah kemarin ini kebetulan kita ada kesempatan untuk bisa memperkenalkan kopi Indonesia, dan kita inform ke teman-teman customer, jangan lupa Indonesia juga punya kopi yang enak-enak. Salah satunya kita present kemarin itu Flores, dan memang betul sambutannya sangat-sangat positif sekali. Mereka bilang wow ini kopi unik ya dari segi rasa ya, gitu. Dan akhirnya mereka sudah mulai, saya lihat sudah mulai bisa lebih apresiatif terhadap kopi-kopi Indonesia, gitu. Ya ini yang saya juga jadi satu jadi satu harapan kita bersama lah ya, supaya para produsen kopi Indonesia bisa lebih meningkatkan lagi kapasitas mereka untuk baik dari segi produksi maupun dari segi kualitas hasil produksi, supaya tetap bisa bersaing dengan kopi-kopi luar negeri, sehingga sampai pada satu momen di mana kita bisa merasa puas
dengan produk dalam Yang negeri. dalam negeri. Ya, kita mencoba dari awal kita buka untuk membentuk market itu sendiri. Tadi sempat share dengan teman dari Coffee Times juga bahwa challenge kita di Jakarta Barat itu cukup besar. Itu kalau Jakarta Barat ini salah satu yang Jakarta Barat sama dengan Tangerang itu salah satu daerah yang coffee shopnya itu setiap sekian meter Sudah ada. Cuman memang secara jumlah kuantitas kalau kita bandingkan specialty coffee shop dengan regular coffee shops, ya memang jumlahnya masih lebih banyak yang regular dan coffee yang shops. betul. Nah itu yang kadang-kadang kita suka sedikit bukan miris sih, cuma lebih kayak dia menyebut sebuah tempat menyebut dirinya coffee shop, tapi dia tidak menggunakan jenis langsung digunakan. Iya. Jadi Jakarta Barat ini awal dari kita membuka cafe suite ini kan kita ada lebih kayak cafe suite ini gitu. Penasaran jadinya gitu. Oke. Nah makanya pakai dari sini sudah terbentuk dengan sendirinya di Retro Urban. Nah, kalau secara rate ini variatif nih. Kita mulai dari anak muda sampai yang sudah parubaya. Beberapa di antaranya juga banyak teman-teman eksekutif muda, karena saya juga baru tahu ternyata di kawasan sini walaupun sekilas terlihat seperti kawasan perumahan, tapi ternyata di sini ada beberapa kantoran juga. Oh, yang kantornya Karena tidak kantor yang berkantor ya. building kantor. Building kantor, jadi mereka yang dulu Ya, jadi finally pada saat kemarin ada program untuk work from home, kita akan melihat tuh kok banyak yang kerja ya gitu. Ternyata pada saat ngobrol dengan mereka, beberapa di antaranya memang mereka kantornya di sekitaran Jakarta Barat, Tanjung Duren, daerah Duri Kepasir juga ada beberapa perkantoran juga gitu. Ya kalau nggak ada coffee shop seperti ini kita nggak tahu ya. Buat ternyata daerah sini ada office area juga. Betul. Nah kalau untuk dari selling ini mas, kalau dari selling itu di Jakarta Barat ini kan sekarang itu untuk orang datang ke coffee shop, orang berbelanja online itu kan sekarang ngasih kemungkinan orang lebih banyak yang ini karena mereka di bawah umum ya, jadi mereka lebih besar di rumah. Kalau dari cafe suite ini ikut ataupun cukup melebarkan saya ke online itu? Online tentu kita ambil kesempatan untuk bisa melebarkan saya juga via online, bisa lewat GoFood ya. GoFood. Jadi itu adalah satu media platform online yang saat ini saya rasa sangat-sangat membantu kita semua para pelaku usaha, tentu bukan hanya di F&B tapi di berbagai bidang. Gitu, karena GoFood sekarang mereka juga ada GoSend dan sebagainya, jadi perusahaan ini sangat membantu sekali. Nah itu dia, tapi untuk beberapa customers yang notabene memang sudah sangat sangat aware terhadap standards gitu dari yang namanya specialty coffee, mereka kadang-kadang lebih memilih untuk datang. Nah, ya, lalu mereka grab and take away gitu. Jadi saya dapat bukan bocoran sih, jadi kayak cerita nih benar-benarnya itu bahwa cafe suite ini lebih service quality-nya sangat yang bisikin gitu kan. Makanya saya juga penasaran seperti saya bilang di awal tadi, dengan kata suite itu saya berpikir banyak di belakang itu ada semacam stay room atau guest house seperti itu kan, gitu ya. atau hotel itu kayak akhirnya kita coba kesana, ternyata nggak seperti saya bayangkan. Tapi begitu saya masuk ke sini pun udah seperti masuk ke rumah sendiri. Betul, karena memang konsepnya demikian. Gitu. Satu, kebetulan memang kita ada di lingkungan perumahan, dan kedua kita di sini memang menyampaikan ke teman-teman customers juga, please feel home. Gitu. Enjoy the coffee vibe. Karena buat kita pakainya orang datang ke sini bukan sekedar ngopi cabut gitu ya. Sebisa mungkin mereka jadi kita punya Swiss Family. Swiss Family itu panggilan kesayangan kita lah buat teman-teman customer reguler yang ya kita anggap dari bagian dari keluarga kita. Nah, mengenai produknya mas, produknya sendiri dari cafe suite ini kan tadi saya baca itu ada juga yang foodnya juga ada. Ya. Itu jatuhnya untuk asalnya nih ya, untuk sebagai iseng doang atau memang itu nanti akan dijadikan dari ini? Nah ini, jadi dulu waktu awal kita buka di 2019, kalau teman-teman yang kita semakin ke cafe suites, kalian tidak akan pernah menjumpai ada yang namanya makanan berat. Waktu itu kita hanya serving pastries gitu, karena memang kita memang betul di awal kita cukup idealis, kita ingin memperkenalkan standar specialty coffee seperti yang kita dulu sering nikmati. Saya kebetulan dulu pernah tinggal di luar, saya pernah tinggal di luar dulu di Amerika
Serikat, dan kebetulan memang berkesempatan untuk studi ilmu kebaristaan di Melbourne di Australia. Oh, jadi jadi kita melihat basic ya, jadi kita melihat benchmarknya di sana seperti itu gitu. Kopi ya, pure jualan kopi Pure dan jualan kopi. palingan dengan pastry gitu sebagai Jadi pelengkap. cuma sang-sang buat Ya, aja gitu. tapi sering berjalannya waktu, ternyata beberapa customer kita request gitu. Tolong dong kalau bisa ada menu makanan berat, karena saya juga nggak mungkin bisa ngopi kalau belum makan, saya takut kena mah gitu. Jadi setelah beberapa bulan berselang, kami coba memikirkan hal tersebut, lalu kita pelan-pelan coba develop kita punya kitchen. Jadi kita develop kitchen, kita juga luangkan waktu banyak ngobrol dengan teman-teman customers, kira-kira makanan seperti apa sih yang mereka expect kita serve untuk mereka gitu. Karena konsep awalnya kepinginnya sebenarnya full western gitu. Karena kayak Anda minum cappuccino, Anda minum long black, kayaknya pairingnya lebih enak kalau menu-menunya kayak brunch gitu ya. Kayaknya lebih proper. Tapi ternyata fenomenanya berbeda. Iya kan, saya di bukunya tuh ada yang tradisional itu juga ada ya kan? Sering berjalan waktu teman-teman customer tuh banyak request menu-menu keseharian yang mereka bisa nikmati. Jadi baliknya pasti bahwa datang ke sini seperti rumah kan? Ya, jadi kita kepengen mereka juga nggak merasa, aduh ini terlalu western atau ini terlalu ke satu arah tertentu, sampai mereka sendiri nggak bisa enjoy. Jadi nggak idealis lagi. idealis lagi, karena kan pada dasarnya kita menyediakan produk makanan dan minuman ini kan sebenarnya juga based on apa yang mereka mau, apa yang mereka perlu. Tapi di satu sisi tanpa meninggalkan kita punya sisi idealisme untuk memperkenalkan specialty coffee di area kita, di neighbor kita di Jakarta Barat gitu. Jadi dalam realitanya di lapangan, karena teman-teman customers lebih suka produk-produk yang lebih apa ya, sesuai dengan selera mereka gitu. Dan sesuai dengan apa yang mungkin biasa mereka konsumsi ya. Mereka konsumsi sehari-hari gitu. Jadi comfort foodnya kita seimbangkan, westernnya tetap ada, kita juga Asian foodnya tetap ada, dan tentu tidak lupa dari negeri sendiri kita ada menu-menu Nusantara. Nusantara juga ada. Iya, ada siapa menunya kan. Nah, terus untuk range harganya sendiri baik dari coffee maupun dari kopi sendiri, range-nya angka berapa sih mas? Range-nya kalau untuk kopi mungkin atau non kopi ya, kita mulai dari 20.000 sampai sekitar 75.000. Jadi masih less than 100.000 dan harga tersebut sudah termasuk pajak. Oh, oke. Dan jadi tetap bisa menjangkau beberapa yang mungkin komunitas kampus-kampus yang dari sini. Saya tuh dari cerita Mas Fatimah, saya penasaran gini mas, kan ada banyak ini sign bahwa tidak boleh mengambil foto. Ya. Dengan mereka yang sudah kesini dan mereka bisa itu, kan dunia seperti sekarang ini kita butuh kayak, coba lihat fotonya gimana sih itu gitu. Nah itu kenapa dilarang seperti itu? Oke, Mas? ini. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman Coffee Times mungkin saya perlu klarifikasi dulu. Iya. Di sini memang ada beberapa regulasi, dan salah satunya adalah regulasi dilarang mengambil foto komersial. Oke. Nah, sebenarnya gini, untuk teman-teman yang bergerak di bidang sosial media ataupun teman-teman customer yang suka mengabadikan foto di satu tempat favorit mereka atau produk makanan minuman kita sangat welcome. Untuk itu no problem. Nah, kita punya pengalaman dulu, ada beberapa kali teman-teman yang dalam tanda kutip saya menyebut teman-teman customer ini agak sedikit nakal kali ya, gitu, dimana kadang-kadang mereka ambil kesempatan untuk foto-foto produk pribadi mereka. Nah, waktu itu kita punya satu problem. Kita pernah punya satu problem gini, waktu itu mereka bicara sama kita pengen ya, sambil satu contoh ya, jualan produk online shop katanya. Itu produknya kacamata sunglass. Oh, kita berpikir positif, ya sudah, namanya kita punya tempat, dan ini juga customer kita, kenapa nggak kita support gitu. Nah, ternyata waktu itu saya cukup surprise karena ternyata kita wondering gitu, mereka bilang produknya adalah sunglass, tapi fotonya agak aneh gitu. Waktu itu mereka pakai ruangan daerah outdoor kita di sana, dan benar memang ada produk kacamatanya, tapi kita agak khawatir pada saat kita lihat cara mereka melakukan pengambilan gambar dan segala macam, agak sedikit mengarah ke hal-hal yang vulgar gitu. Nanti kalau di balik interview ini, nanti kalau masih penasaran, saya kebetulan sempat lihat fotonya. Karena beberapa coffee shop kan yang sudah kita kunjungi ataupun kita ekspor ke sana, gitu. Mereka bilang ada beberapa yang tidak memiliki
bukan tidak memiliki, ada beberapa yang tidak concern di media sosial mereka, baik di Instagram ataupun di Facebook, karena justru mereka lebih daripada mereka foto produk mereka lebih senang dengan orang-orang yang foto di tempat mereka dan mereka tag itu. Nah tadi saya berpikir ketika ada larangan seperti itu, apakah orang kalau kesini nggak boleh selfie atau segala macam itu ya? Kita sangat welcome teman-teman customer. Memang sudah banyak sekali teman-teman yang memang punya kebiasaan karena kita kultur di Indonesia sangat into media sosial. Iya, yang penting bisa instastory. Betul. Kalau itu kita sangat welcome sekali. Nah, cuma mengingat kita punya beberapa pengalaman yang agak kurang menyenangkan pada saat itu, sehingga kita menulis satu regulasi untuk tidak mengambil kegiatan sesi pemotretan untuk keperluan komersial tanpa izin. Jadi seperti ini, bukan artinya tidak boleh, tapi kita minta izin. Kita berharap customer yang ada di sana untuk melakukan pengambilan gambar komersial tersebut, kita berharap untuk mengajukan izin terlebih dahulu. Oke mas, sekarang ini back to basic nih. Mas Martin ini kan saya dengar isunya nih, isu ataupun ini sama tadi bocorannya kan, sebenarnya lebih musik ya. Nah, terus kok bisa masuk ke dunia kopi nih? Ini siapa yang share nih? Sebenarnya kalau kita tuh kan kita nggak mau cari tahu siapa, karena kita lebih senang nih kalau itu langsung nabrak orangnya gitu. Oke. Dengan infonya ini kan Mas Martin ini ada background musik. Bisa lari ke kopi ini dalam rangka apa sih mas? No, jadi sebenarnya gini, musik itu memang passion yang dari dulu sudah ada dalam diri saya. Saya senang musik, saya senang segala sesuatu yang berhubungan dengan seni. Jadi pada saat itu memang karena tanpa disadari didorong juga oleh support dari orang tua, nanti saya menjumpai bahwa saya punya karir di musik. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya pikir kenapa enggak kita juga punya sesuatu yang relate dengan musik. Dalam hal ini biasanya kalau orang ngopi itu sambil dengan musik itu enak. Iya, nggak sambil dengan wayang kan? Yes, betul. Nah kebetulan kalau dibilang musik 100% juga enggak. Karena sebelum kita running Cafe in Suites, saya memang juga bekerja sebagai seorang profesional. Jadi saya bekerja sebelumnya juga sebagai seorang dosen. Saya juga sebelumnya pernah bekerja sebagai seorang profesional di healthcare company waktu itu, leading marketing department untuk perusahaan tersebut. Dan kebetulan untuk saat ini sedang dipercayakan F&B business. Nah kebetulan ini F&B business adalah sebenarnya proyek keluarga, di mana adik saya pribadi yang memang juga graduates dari Melbourne Australia, dia memang studi kuliner. Gitu. Jadi pada saat itu dia lagi masih di sana. Nah saya berkesempatan juga untuk mengunjungi dia waktu di sana dan ternyata industri kopi di Melbourne kok sebegitu luar biasanya ya. Gitu. Jadi akhirnya penasaran, lalu coba ambil waktu untuk belajar juga di sana, mumpung kesempatannya ada, dan mulai mendalami dunia F&B. Gitu. Tapi untuk musiknya sendiri tetap karena itu passion saya masih ngajar kebetulan, cuman memang tidak bisa seaktif dulu. Pekerjaan sebagai seorang dosen memang saya sudah tidak bisa lanjutkan karena memang sekarang sedang fokus menjalankan F&B bisnis ini. Tapi kalau untuk musik masih aktif. Jadi karena memang dulu komit untuk jadi professional musician, kalau dulu kan main dari kafe ke kafe ya. Sekarang running kafe sendiri gitu. Jadi dua bidang yang hampir serupa tapi beda peranan. Tapi itu with band atau with band? With band. Ya. Aku pernah tahu namanya. Waduh, kalau saya kebetulan karena freelance saya bisa bermain dengan banyak band. Saya bermain dengan ya. Jadi saya banyak bermain dengan trio, quartet. Saya banyak bermain juga dengan band-band yang formatnya combo gitu. Karena kebetulan saya jujur memang lebih senang posisinya sebagai freelance karena saya jadi punya pengalaman banyak. Berbagai jenis musik, berbagai jenis band, karakternya macam-macam, kita bisa adjust gitu. Iya, nggak yang terpaku sama satu aliran. Itu aja. Nah itu saya pribadi lebih suka yang seperti itu. Jadi pengalaman keliling dari kafe ke kafe jadi lebih banyak. Dan terikat kontrak dengan satu band yang fokus di satu kafe tertentu, biasanya untuk reguler job. Oh jadi, oh iya. Oke mas, nih mas terakhir nih, terakhir. Sebenarnya saya nyaman banget di sini gitu kan, bisa lebih santai, lebih ini. Nah mas, tadi kita udah bicara banyak mengenai spesial kopi. Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan, sama dengan pernah saya tanyakan juga ke mas
harapan nih Mas, harapan dari Mas Martin sendiri terhadap baik bisnisnya dalam negeri maupun produknya sendiri ataupun perkembangan dari kopi itu sendiri di Indonesia seperti apa sih Mas? Tentu karena saya orang Indonesia, tentu karena saya tinggal di Indonesia, saya pribadi support sekali terhadap segala sesuatu yang bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Gitu. Jadi mulai dari hulu sampai hilir kita bisa support sesuatu yang saya rasa kita semua Indonesia patut lakukan. Terutama kalau Anda bergerak di bisnis kopi ataupun Anda bilang Anda seorang pencinta kopi, saya rasa untuk kopi Indonesia kita harus support, gitu ya. Saya hanya berharap bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya ilmu pengetahuan dalam hal ini fokus kepada industri kopi ya, ilmu yang semakin berkembang dari tahun ke tahun perihal dunia kopi. Saya berharap semoga teman-teman farmers, teman-teman juga processors atau roasters tetap bisa keep update supaya kopi Indonesia bisa terus maju, supaya kopi Indonesia bisa terus semakin unik, semakin punya distinction dengan kopi-kopi dari luar. Paling nggak bisa bersaing dengan sangat luar biasa di belantika kopi internasional juga. Ya, jadi harapan kedepannya begitu sih. Jadi jangan sampai kopi ini seperti yang sekarang aja lagi Ya, saya kebetulan juga percaya bahwa kopi itu bukan cuma sekedar minuman, tapi kopi itu proses people. Iya. Gara-gara kopi kita jadi punya networking banyak, kita jadi punya teman banyak. Nah, kita berharap dengan adanya networking tadi, dengan adanya pertemanan tadi, ini adalah salah satu cara yang baik untuk kita semakin lebih banyak menyebarluaskan informasi tentang specialty coffee, terutama kopi-kopi kita, kopi-kopi dari Indonesia ke teman-teman yang lain. Sehingga kalau dalam negeri sendiri pemahaman tentang specialty coffee-nya, terutama kopi lokal dalam negerinya sudah sangat baik, tentu akan lebih mudah juga kita bisa dorong ini ke luar. Sehingga orang-orang di luar negeri atau masyarakat pecinta kopi di luar negeri, mereka sendiri pun bisa apresiatif terhadap hasil-hasil bumi kita, produk kopi lokal dalam negeri kita. Terima kasih buat Sama-sama, waktunya. terima kasih Terima kasih juga buat Cafe Insert. Nah, kalau buat teman-teman yang mau kesini, Mas Martin bisa kasih tahu alamat di mana? Oke, so kita berada di Jalan Duri Mas Raya nomor 38 di kawasan perumahan Duri Kepa, Jakarta Barat. Dan untuk teman-teman yang mau dapat informasi tentang produk kita maupun program kita maupun tempat-tempat kita yang kita siapkan, teman-teman customers bisa lihat di sosial media kita di Instagram @cafeinsweet. Oke, thank you teman-teman buat atensinya. Jangan lupa mampir, jangan lupa juga di follow Instagramnya dari Cafe Insert. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.